Selanjutnya pada masa Orde Baru, ketika sistem politik berubah, arus informasi saat itu berlaku top-down, sentralistik, dan terkendali pada spokesperson seperti Menteri Penerangan yang punya wewenang untuk statement di media. Organisasi pers nasional tidak lagi independen. Oleh karena itu, yang terjadi adalah pers bukan sebagai media komunikasi publik, tapi lebih sebagai corong kekuasaan atau alat penguasa untuk melanggengkan tiraninya. Pada tahun 98, reformasi membawa dampak di segala lini kehidupan, termasuk sistem pers nasional. Langkah maju tersebut ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99, yang mana peranan pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di samping itu, juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi agar keberadaan usaha pers bisa berjalan secara sehat. Singkat kata, iklim reformasi menandai kebebasan informasi dan kebebasan pers. Sudah dijelaskan bahwa media memiliki peran dominan. Media penyiaran tidak hanya sebagai kekuatan civil society tetapi juga menjadi kekuatan kapitalis, bahkan pemiliknya terjun dalam politik praktis. Karena itu, kekuatan media dapat menghegemoni masyarakat dan juga negara. Media juga memerankan sebagai sarana komunikasi budaya dengan adanya fenomena global village. Budaya dan peradaban lain dapat berkembang dan diikuti di berbagai kawasan dengan cepat dan mudah. Orang kemudian menyebut sebagai budaya populer atau budaya pop. Budaya pop dibentuk oleh media yang terkonstruksi oleh media sebagai budaya massa. Budaya massa sangat cepat pertumbuhannya. Pertanyaannya, apakah ada kaitan antara konteks politik atau komunikasi politik dengan budaya pop? Media saat ini bergantung pada teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam komunikasi politik yang tren saat ini adalah telepolling, exit polling, dan sebagainya. Implementasi dari budaya pop digunakan sebagai komunikasi politik yang membantu efektivitas pemanfaatan teknologi tersebut dalam misi politik. Dari kajian komunikasi politik, tentu saja jadi arena pemilihan langsung presiden dan wakil presiden untuk iklan-iklan politik di berbagai media, khususnya televisi. Dorongan berbagai pihak termasuk KPU, debat langsung yang disiarkan di TV antara calon presiden dan wakil presiden. Pada sisi pengelola program media, khususnya TV, mereka akan berusaha menggali dan mengekspos informasi-informasi yang dibutuhkan politik selama masa kampanye hingga media televisi mampu mengangkat citra pasangan presiden dan wakil presiden.